Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A Pendidikan Biologi akan mengorientasikan kegiatan praktikum di Laboratorium Biokimia dengan anggota saya Rahman Pobela, saya Hijra Dumbela, dan saya Sati Amboa. Saya Siti Ainun Ahmad. Saya Ardiat Pramesti Regita E. Ali. Selamat menyaksikan. Jadi, Laboratorium Biokimia ini merupakan fasilitas pendukung yang ada di jurusan biologi. Laboratorium ini digunakan untuk mendukung kegiatan praktikum dan penelitian baik mahasiswa ataupun umum. Laboratorium Biokimia ini terletak di lantai 2 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pentingnya mengenal alat-alat dan bahan kimia di laboratorium. Peralatan yang biasa di laboratorium biokimia yaitu mikroskop. Mikroskop untuk melihat benda dalam ukuran yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Selain itu juga terdapat botol semprot atau yang berisi aquades yang biasa digunakan untuk membersihkan alat-alat laboratorium dari zat pengotor. Selain itu juga terdapat beberapa alat-alat seperti Erlenmeyer, spiritus, gelas kimia, gelas ukur, corong, rak tabung reaksi, labu ukur, labu bundar, dan lain-lain. Selain mengenal alat-alat laboratorium, kita juga harus mengenal fungsi alat-alat tersebut. Untuk lebih jelasnya, fungsi alat-alat akan dijelaskan di video berikut ini. Yang pertama, Erlenmeyer atau wadah. Alat ini dapat digunakan untuk membuat dan mencampur larutan tertentu serta sebagai wadah titrat dalam titrasi. Yang kedua, gelas kimia. Fungsinya sebagai wadah untuk mengaduk, mencampurkan, dan memanaskan cairan. Yang ketiga, pipet tetes, yaitu sebagai alat pemindah cairan dalam jumlah kecil, yaitu hanya bisa memindahkan cairan dalam jumlah tetesan. Nah, yang keempat, gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi sebagai untuk menakar cairan secara tepat dan akurat, biasanya digunakan bersamaan dengan pipet tetes agar volume cairan diambil secara tepat. Yang kelima, tabung reaksi. Alat ini berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan bahan-bahan kimia. Kemudian yang keenam, rak tabung reaksi. Berfungsi sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Yang berikutnya, pipet volumetri yang berfungsi digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label pada bagian pipet yang menggembung. Yang kedelapan, labu ukur. Labu ukur digunakan sebagai wadah untuk membuat dan mengencerkan larutan. Kemudian yang kesembilan, plat tetes digunakan sebagai wadah bahan dalam pengujian keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Yang ke-10, batang pengaduk. Fungsinya sebagai untuk membantu mencampurkan zat yang dilarutkan. Kemudian mortal dan alu. Alat ini untuk menggerus atau menghaluskan zat yang masih berupa padatan atau kristal. Selanjutnya, alat pembakar spiritus. Alat ini digunakan untuk memanaskan larutan atau membakar zat dalam proses percobaan kimia. Selanjutnya, buret. Alat ini digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau untuk mengukur volume suatu larutan. Kemudian kaki 3, fungsinya sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Selanjutnya, penjepit tabung. Alat ini digunakan untuk menjepit tabung reaksi, mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain saat panas. Kemudian ada cawan porselen. Fungsinya untuk menguapkan larutan atau mengeringkan zat padat yang basah. Berikutnya, segitiga porselen. Fungsinya untuk menahan wadah
misalnya krus pada saat pemanasan atau corong pada waktu penyaringan. Lalu ada kaca arloji, fungsinya sebagai wadah bahan yang akan ditimbang penutup wadah saat proses penguapan. Alat berikutnya corong, fungsinya sebagai untuk memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah yang lain dengan meletakkan kertas saring pada proses penyaringan. Berikutnya botol semprot yang terbuat dari plastik, yang terdiri dari botol dan selang yang juga terbuat dari plastik, fungsinya sebagai wadah tempat aquades. Selanjutnya kawat kasa, fungsinya untuk menahan beker atau labu pada pemanasan dengan menggunakan bunsen atau pemanas spiritus. Untuk tata tertib di laboratorium, praktikan tidak diperbolehkan makan ataupun minum selama praktikum berlangsung. Yang kedua, praktikan tidak diperbolehkan bermain handphone selama praktikum berlangsung, karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja di laboratorium. Yang ketiga, praktikan wajib memakai APD atau alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan kacamata. Kemudian, praktikan dilarang membuang sisa bahan praktikum untuk kebersihan dan keamanan di laboratorium. Baiklah, itulah video ilustrasi kegiatan praktikum di laboratorium biokimia dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.